Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Sebelum kita ke pembahasan, saya akan menyebutkan anggota-anggotanya. Yang pertama, Desi Puspitasari, kedua Farhatul Isnaini Rohmah, ketiga Fatin Nabilah Nur Azizah, keempat Muzayana, dan kelima saya Putra. Di sini saya mau menjelaskan tentang keterampilan bertanya dulu. Keterampilan bertanya ialah ucapan verbal yang meminta proses dari seseorang yang dikenai, dan respon yang diberikan dapat berupa pengetahuan sampai dengan hal-hal yang merupakan hasil pertimbangan. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh siswa karena dapat menciptakan suasana pembelajaran lebih bermakna. Keterampilan bertanya memiliki komponen. Di antaranya yang pertama adalah pemberian acuan, kedua pemindahan giliran, ketiga penyebaran, keempat pemberian waktu berpikir, dan yang terakhir adalah pemberian tuntunan. Prinsip keterampilan bertanya adalah yang pertama kehangatan dan antusias, kedua menghindari kebiasaan buruk yang sering terjadi dalam keterampilan bertanya. Tujuan keterampilan bertanya adalah yang pertama mendorong anak berpikir untuk memecahkan suatu soal, kedua membangkitkan pengertian yang lama atau yang baru, ketiga menilai penguasaan murid tentang bahan pelajaran. Dulu sering bercolak pertanyaan ingatan, sebaiknya juga pertanyaan pikiran. Yang keempat, membangkitkan minat siswa untuk sesuatu sehingga timbul keinginan untuk mempelajarinya. Yang terakhir dari keterampilan bertanya adalah dampak positif pertanyaan yang baik bagi siswa, yaitu yang pertama dapat meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Yang kedua dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri hakikatnya bertanya. Yang ketiga dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa untuk menentukan jawaban. Yang keempat memusatkan siswa pada masalah yang dibahas. Pembahasan yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Menjelaskan artinya membuat sesuatu menjadi jelas. Keterampilan menjelaskan adalah komponen yang amat esensial bagi pendidik. Dengan kemampuan menjelaskan yang baik, maka guru bisa mendapat keuntungan berupa pemahaman lebih mengenai materi pelajaran. Keterampilan menjelaskan pada pembelajaran adalah kapasitas orang guru dalam mempresentasikan informasi dengan menggunakan penuturan lisan yang terstruktur dan sistematis. Ini bertujuan agar suatu informasi bisa terkoneksi dengan baik sehingga akan tercipta suatu pemahaman. Tujuan memberikan penjelasan adalah yang pertama agar guru bisa memperoleh respon dari peserta didik tentang penguasaan materi yang telah dijelaskan sehingga siswa bisa bernalar dengan baik. Yang kedua, mengajarkan peserta didik agar terus konsisten untuk berpikiran dan memperhatikan suatu penjelasan. Yang ketiga, peserta didik bisa memahami proses berpikir dengan menggunakan fakta yang valid untuk mendapatkan solusi dari masalah. Yang keempat, mengayomi peserta didik sehingga lebih menguasai mata pelajaran dengan baik. Komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, kejelasan. Kejelasan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara. Kedua, susunan kalimat yang digunakan. Ketiga, penggunaan istilah. Nah, yang kedua setelah kejelasan adalah penggunaan contoh. Penggunaan contoh adalah suatu penjelasan akan lebih menarik dan mudah dipahami
dan ilustrasi. Ketiga, pemberian tekanan, yaitu memberi tekanan terhadap inti dari materi pembelajaran terpadu. Yang keempat adalah umpan balik. Umpan balik dibagi menjadi dua. Yang pertama, mengecek pemahaman siswa. Kedua, mengamati ekspresi wajah siswa setelah mendengarkan penjelasan. Macam-macam teknik menjelaskan, yaitu ada 3. Yang pertama, bertanya. Teknik ini bertujuan agar siswa bisa fokus dengan materi pelajaran. Secara psikologis, siswa juga bisa mengulang materi dengan adanya pertanyaan dari guru. Yang kedua, penjelasan. Teknik ini adalah teknik yang beriringan dengan teknik bertanya, sebab pertanyaan yang diajukan kadang tidak bisa dijawab dengan baik, maka guru bisa menambahkannya dengan penjelasan yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, memberikan contoh. Penguasaan siswa pada suatu materi bisa dikembangkan dengan menggunakan contoh yang sesuai dengan materi, apalagi contoh tersebut relevan dengan pengalaman siswa di kehidupan nyata. Pemberian contoh bisa memudahkan siswa dalam memahami materi secara mendalam. Yang terakhir adalah manfaat keterampilan menjelaskan. Manfaat keterampilan menjelaskan dibagi menjadi 5, yaitu membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang dipelajari. Kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah. Ketiga, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas. Membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Dan yang terakhir, menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Terima kasih penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.